Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimpi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Ibuku Sholat Tak Menghadap Arah Kiblat. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dan kini tinggal mereka berempat. Sabia pun melepaskan sepenuh jiwanya dari tubuh Pia. Nah, proses pelepasan jiwa inilah yang membuat Pia harus kehilangan nyawanya. Sebab semakin jiwa Sabia menyatu dengan darahnya, jiwa atau roh aslinya perlahan menghilang. Sama ketika seseorang mengalami sakaratul maut, rohnya ditarik dari ujung kaki hingga ke kepala. Saat melepaskan jiwanya dari tubuh Pia, nafas Pia sudah tidak ada. Sabia kemudian berjalan mendekati arwah sang ibu. Sabia minta maaf karena sudah salah paham. Semoga di hari akhir nanti aku dihukum oleh Allah. Lirik Sabia. Maafkan ibu juga yang tak bisa menjaga kalian berdua. Ya sudah, mari kita pergi, seru Luna. Sabia mengangguk. Sebelum mereka benar-benar pergi, mereka melemparkan senyum manis sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Pia. Pia, kakak minta maaf ya, ucap Sabia. Tidak apa-apa kak, terima kasih untuk semuanya. Aku senang bisa berjumpa dengan saudariku yang ternyata sangat cantik. Dan ibu, terima kasih karena dulu sering mengajakku bermain, balas Pia. Dan mereka berdua tersenyum manis dan terbang ke atas cepat kilat. Semua makhluk tak kasat mata itu pun kini sudah pergi. Bersisakan dua manusia yang masih dalam kondisi bersedih ini. Ardi segera mendekati sang kakak dan berlutut di sampingnya. Ardi, setelah ini kau harus lebih kuat lagi. Kau juga tidak boleh sering marah, oke? Karena itu sifatnya setan. Lirik Pia. Ia terdengar sudah sulit bernafas. Please kakak, jangan pergi juga. Ardi tidak bisa hidup sendiri. Selama ini aku selalu bergantung kepadamu, ucap Ardi tersendat karena menangis. Ia kemudian tertunduk menaruh keningnya di pinggir kasur. Tolong kak, hiduplah terus bersamaku. Aku janji tidak akan nakal dan tidak akan merokok lagi. Kau juga sudah bilang kalau kau ingin menonton pertandingan basketku. Tepati ucapanmu kak. Ia terus saja berbicara. Tanpa ia sadari, Pia sedang mengalami sakaratul mautnya. Terima kasih ya Allah. Aku akan meninggalkan dengan keadaan yang baik-baik. Aku ikhlas menerima semuanya. Selamat tinggal dunia. Dan terima kasih adikku. Kau sudah memperlakukanku begitu manis di detik-detik terakhir hidupku. Batin Pia seraya tersenyum tipis kepada Ardi sebelum akhirnya ia pun meninggal dunia. Hingga ketika Ardi mengangkat kepalanya dan melihat Pia yang sudah tidak bergerak, ia sangat panik. Kakak jangan bercanda deh. Kakak jangan tinggalin aku. Aku mohon. Ardi berteriak histeris melihat sang kakak sudah berpulang ke sang holik. Ia terus mengecek denyut nadi dan detak jantungnya. Tapi semuanya sudah tak bergerak. Tidak. Ini tidak mungkin. Kakak akting kan? Ia duduk di samping Pia dan meletakkan kepala Pia di atas pahanya. Ia memeluk erat jasad Pia sambil terus menangis jadi-jadinya. Ia sangat sakit hati kehilangan sang kakak tercinta. Ardi terus berteriak tak terima Pia secepat itu pergi meninggalkannya. Maafin Ardi kak. Selama ini Ardi selalu merepotkan dan menyakiti hati kakak. Walaupun begitu, kau terus bersikap lembut kepadaku, ucap Ardi. Begitu malang nasib Ardi. Ia harus melihat kematian 3 anggota keluarganya di depan matanya sendiri. Apalagi detik-detik terakhir mereka begitu memilukan hati. Dulu ayahnya, kini ibu dan saudaranya. Sementara itu di rumah sakit, Raffi sudah terlepas dari komanya. Bahkan ia sudah sadar cukup lama. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Raffi tampak gelisah dari tadi. Ia kesulitan untuk tidur. Raffi seketika menoleh ke arah kanan. Ia terkejut melihat ada Pia di sampingnya.
Bia, ucap Raffi merasa heran tiba-tiba saja Bia berada di sampingnya. Aku kesini cuma pengen pamitan dan ngucapin terima kasih atas niat baikmu untuk menolongku. Sekarang aku sudah tenang. Kamu tidak perlu pusing memikirkanku lagi, ujar Bia sambil tersenyum. Maksudmu apa, Bia? Berpamit. Tenang. Jangan bilang kalau kau... Raffi tak sanggup melanjutkan ucapannya. Iya, tenang saja. Semuanya sudah selesai kok. Aku pergi dengan tenang. Dan aku juga sudah tahu segalanya mengenai konflik keluargaku. Kamu cepat sembuh ya. Oh iya, di sana tinggal Ardi seorang. Seperti halnya Ardi, hati Raffi sangat sakit menerima kenyataan itu. Air matanya mengalir deras dan dadanya terasa begitu sesak. Bia, aku mencintaimu. Maaf, aku baru mengatakannya, ungkap Raffi di sela-sela tangisnya. Aku juga mencintaimu, Raffi. Pengakuan itu semakin membuat hati Raffi sakit. Rupanya selama ini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Aku pergi ya. Bye. Pamit Bia sambil melambaikan tangan. Sekejap mata Bia pun hilang. Raffi menarik-narik rambutnya dan memukul-mukul wajahnya. Hatinya begitu hancur berkeping-keping. Ia terus menyalahkan dirinya yang tidak bisa melakukan apapun untuk Bia. Asih yang tadinya sudah tertidur terperanjat kaget karena mendengar teriakan keputusasaan Raffi. Asih berjalan dengan perasaan khawatir. Ada apa, Vi? Raffi pun menceritakan semuanya. Asih ikut syok dan prihatin mendengar berita itu. Pantas saja pesan darinya tak kunjung mendapatkan balasan dari Bia. Raffi menangis histeris di pelukan sang ibu. Hampir 1 jam Ardi menangisi Bia. Ia baru ingat dengan nomor telepon Bahar. Ia segera mencari-cari ponselnya, kemudian mengetik nomor telepon Bahar dan menelponnya. Awalnya ia ragu untuk menelponnya karena takut mengganggu tidur beliau. Tapi apalah daya, hanya Baharlah yang saat ini bisa membantunya. Ia sudah tak punya keluarga. Ia kembali merintikkan air mata, mengingat nasibnya yang begitu pahit. Ia tak pernah membayangkan akan hidup sendirian. Tangis itu terhenti tatkala telepon Ardi diangkat oleh Bahar. Assalamualaikum, ini siapa? Tanya suara dari seberang sana. Saya Ardi, Om, yang tadi membuat keriuhan di rumah Om, jawab Ardi. Oh alah kamu, ada apa? Kok suaramu seperti habis nangis? Kakakmu baik-baik saja kan? Ardi menjauhkan ponselnya dari telinganya. Ia tak ingin Bahar mendengar tangisnya yang dari tadi belum berhenti jua. Halo Ardi, saya kesana sekarang ya, sahut Bahar. Ia seperti sudah mengerti kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Perih sekali ya Allah. Tolong kuatkan hatiku menerima semua ini, ucap pilu Ardi sambil mengelus dadanya. Sekitar 10 menit kemudian, Bahar dan beberapa warga lainnya datang ke rumahnya. Ardi tak menyangka Bahar akan membawa beberapa orang lainnya untuk membantunya. Ardi terharu. Ia merasa kehadiran Bahar adalah suatu keberkahan untuknya. Ia cukup mampu menerangi kegelapan yang menerpa hidup Ardi. Mereka semua ternganga melihat jasad palsu Ros yang masih tergeletak di lantai dalam kondisi mulut yang mengeluarkan darah dan baunya itu lumayan menyengat. Mereka semua pun membopong jasad Ros dan Bia keluar dari kamar untuk direbahkan di kasur yang lebih rendah. Setelah itu, mereka menusuk jasad keduanya dengan kain batik. Nah Ardi, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa ibu dan kakakmu bisa seperti ini? Tanya Bahar. Ardi pun menceritakan semuanya dari awal sampai akhir secara detail. Yang mendengarnya pada geleng-geleng kepala sambil mengucapkan istighfar. Setelah Ardi bercerita, semua orang yang berada di sana terperanjat mendengar suara gedoran dari dalam kamar Bia. Ardi beringsut masuk ke dalam kamar melihat ada apa di sana. Rupanya gedoran itu berasal dari lemari penyimpanan mantra leluhur Furkon. Om, bisa bantu saya sebentar? Tanya Ardi. Ada apa di sana? Tanya balik Bahar. Inilah lemari yang saya maksud itu, Om. Tolong bantu saya untuk memusnahkan semua kertas dan lainnya yang berhubungan dengan jin turunan ayah saya yang ada di sana, jawab Ardi. Mereka berdua pun mencari-cari kunci lamar itu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ditemukan juga.
Segeralah mereka membuka. Ardi mengeluarkan semuanya, seperti kertas bertuliskan mantra dan sebuah kepala tengkorak asli. Bahar menyarankan Ardi untuk membakar kertas-kertas itu, dan untuk tengkoraknya dibungkusi kain kafan dan dikubur di belakang rumah. Ardi setuju. Ia segera menguburkan kepala tengkorak itu, sedangkan Bahar yang membakar kertas-kertas mantra tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sedikit lagi proses pengurusan jenazah selesai. Tinggal mengkafani kemudian menyolatkannya dan dikuburkan. Tangis Ardi kembali pecah ketika seluruh tubuh Pia sudah terbungkus oleh kain kafan. Namun, ia segera menyeka air matanya karena setelah ini akan ikut menyolatkan jasad ibu dan kakaknya. Setelah menyolatkan, jasad keduanya itu pun dimasukkan ke dalam keranda dan diangkat menuju ke TPU di mana Furqon yang dimakamkan di sana. Ardi juga turut mengangkat keranda. Ia berdiri di bawah keranda sang kakak. Sepanjang perjalanan, ia terus berusaha tenang, walaupun air matanya tak berhenti berjatuhan. Di depan gerbang, ada yang sedang berdiri menyaksikan kedatangan orang-orang yang membawa jasad baru. Ia belum tahu jika jenazah yang baru datang itu adalah jenazah seseorang yang kemarin ia doakan berumur panjang. "Punten, nama jenazahnya siapa ya?" tanya Ian pada salah seorang wanita yang ikut mengantar Pia ke tempat peristirahatan terakhirnya. "Katanya itu anak perempuan dan ibunya. Kalau nggak salah, namanya Rabia dan Rosita." Ian sangat terkejut. Awalnya ia mengira itu bukan Rabia yang kemarin memberinya uang. Tapi setelah mendengar nama Rosita, seketika ia merintikkan air mata. Ian kenal dengan Ros, sebab dulunya keluarga mereka cukup dekat dengan Ian. Ia langsung berlari mendekati jenazah Rabia dan Ros. Singkat cerita, proses penguburan sudah selesai. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas gundukan tanah milik makam Rabia. Ia meluapkan kesedihan dan tangisnya yang sedari tadi ia tahan. Ardi merasa tak ada semangat untuk hidup. "Kakak, ajari Ardi cara melupakan kakak. Aku tidak bisa hidup untuk menanggung semua sakit hati ini. Aku gak sekuat yang kakak kira, bahwa aku ikut bersamamu." Rindih Ardi begitu memilukan hati. Bahar mendekati Ardi dan mengelus punggung Ardi. Ada beberapa orang juga ikut bersedih melihat Ardi, termasuk Ian. Ia tak menyangka kemarin adalah hari terakhir ia bertemu dengan Rabia. Semua orang sudah membubarkan diri, kecuali Ardi dan Ian, sebab sebentar lagi akan turun hujan. Tak lama, datang dua orang mendekati mereka berdua. Yang satunya tampak menggunakan kursi roda. "Kak Raffi?" ujar Ardi ketika melihat Raffi juga berada di samping makam Pia. Raffi tak menggubris ucapan Ardi. Matanya tampak sembab seperti sudah menangis semalaman. Raffi tak mampu membendung air matanya melihat kuburan sahabat sekaligus pujaan hatinya. Pantas saja Tante Ros menyuruhku melupakan semua tentang Pia. Rupanya ini kenyataan yang dimaksudkan oleh Tante Ros. Batin Raffi. Dia sangat beruntung bisa dicintai dua pria yang begitu tulus mencintainya. "Ah!" teriak kefrustasian Raffi. Ia tampak begitu benci dan dendam kepada Ros, manusia yang sudah membuat hidup dia jadi seperti itu. Hujan pun turun begitu deras membasahi mereka yang masih setia berada di samping makam Pia. Ardi sudah tak peduli dengan kondisinya yang kotor karena memeluk gundukan tanah dari makam Pia. Akhirnya semua sudah selesai. Jin Alhabudin juga sudah tidak mengganggu lagi. Setelah mantra dan tengkorak itu dihilangkan, jin itu juga sudah tak ada yang mewarisinya. Pewarisnya sudah berhenti sampai Furqon dan kemudian diambil alih oleh Ros, dan keduanya pun sudah tiada. Tetapi Abu tidak semudah itu menghilang. Ia akan terus mencari manusia yang bisa memeliharanya. Ia akan mencari manusia yang rasa dendamnya sangat besar, karena orang yang punya dendam sangat mudah dibodohi olehnya. Selain itu juga ia masih terus memantau kehidupan Ardi, karena di tubuhnya masih mengalir darah milik Furqon. Lengah sedikit saja, Abud akan menghasutnya seperti yang ia lakukan kepada leluhur Furqon, orang yang pertama kali memelihara jin Alhabudin. Seandainya saja Ardi memiliki nama Alhabudin di belakangnya, namanya seperti Furqon dan Rabia, mungkin jin Abud jatuh di tangannya. Ini sepertinya sudah diprediksi oleh Rosita, supaya anaknya tidak menjadi pewaris jin Abud. Makanya ia memberi anaknya dengan nama Ardinais Al-Halil. Karena menurut leluhur Furqon,
anak seorang pewaris yang namanya belakangnya terdapat nama Alabuddin, ialah yang akan mewarisi jin tersebut. Dan jika tidak ada nama Alabuddin di belakangnya, maka ia bukan target pewaris selanjutnya. Seperti Sabiha Sanardi. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang cerita kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.